Jika Anda datang ke Desa Petekeian Tahunan Jepara, Jawa Tengah, maka Anda akan mudah menjumpai para perempuan yang tengah mengukir. Tangan-tangan mereka tampak lincah membuat pahatan dan menghasilkan pola yang diinginkan. Menekuni profesi sebagai pekerja ukir menjadi pilihan hidup kaum perempuan di sini dibandingkan menjadi pekerja pabrik. Kemampuan mereka merupakan warisan nenek moyang yang masih. Giling-giling sakit yang mana? Yang mana ya? Halo semuanya, kami dari kelompok SGD2. Pada video kali ini akan membahas mengenai analisis posisi kerja dan juga intervensi ergonomis pada tukang ukir kayu berdasarkan nilai. Topik ini penting karena tukang kayu biasanya bekerja dengan posisi statis dan juga membungkuk yang terlalu lama yang dapat menyebabkan keluhan muskuloskeletal jangka panjang. Pekerjaan pengukir kayu adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Namun sayangnya, pekerjaan ini biasanya dilakukan dengan posisi yang tidak ergonomis, dengan duduk yang terlalu rendah, punggung yang membungkuk, dan juga leher yang menunduk berjam-jam untuk melihat bagaimana pengukiran kayu itu. Dan posisi ini jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan ketegangan statis pada punggung bawah, bahu, dan juga leher. Untuk menilai resiko postur tersebut dapat digunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Metode ini berfokus untuk menilai anggota tubuh bagian atas termasuk lengan, pergelangan tangan, leher, dan juga punggung. Selain itu, RULA juga menilai kaki sebagai penunjang postur dan juga memperhitungkan penggunaan otot serta beban kerja yang diterima oleh tubuh. Pada analisis, lengan atas pengrajin mengalami ekstensi lebih dari 20 derajat dan sedikit abduksi sehingga mendapatkan skor 3. Lengan bawah berada pada fleksi lebih dari 100 derajat dengan skor 2, pergelangan tangan ekstensi 15 derajat dengan skor 2, dan rotasi setengah lingkup gerak dengan skor tambahan 1. Dikarenakan aktivitas fisik yang berulang dan statis, pada bagian kepala perlu ditambahkan plus 1. Lalu untuk pada bagian beban tambahan kurang dari 2 kg sehingga tidak perlu ditambahkan. Lalu untuk total dari grup A itu sebesar 5, di mana itu mengatakan bahwa risiko sedang menuju tinggi untuk pada bagian regio atas. Selanjutnya untuk grup B, leher berada dalam posisi fleksi lebih dari 20 derajat dengan skor 3, dan batang tubuh membungkuk 20-60 derajat dengan skor 3, dan kaki stabil di lantai dengan skor 1. Karena posisi ini dipertahankan lama, ditambah plus 1 poin untuk penggunaan otot, menghasilkan total skor grup B yaitu sebesar 5. Hasil kombinasi antara skor grup A dan grup B menghasilkan skor akhir RULA sebesar 6. Nilai ini termasuk kategori risiko tinggi, yang artinya postur kerja tukang ukir memerlukan evaluasi ergonomi dan perubahan posisi kerja sesegera mungkin. Hasil kombinasi skor ini menunjukkan bahwa otot-otot leher, tulang bawah, bahu, dan pergelangan tangan sering mengalami tekanan yang berulang tanpa waktu pemulihan yang cukup. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri punggung bawah kronis, tendinitis, dan carpal tunnel syndrome. Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan beberapa intervensi ergonomis. Yang pertama, intervensi yang kita lakukan bisa melakukan dengan penyesuaian tempat kerja, di mana ketinggian meja dan kursi harus disesuaikan agar tubuh berada pada posisi netral. Bahu rileks, siku 90 derajat, dan punggung mendapatkan sandaran sesuai kurva alami tulang belakang. Intervensi kedua yaitu desain alat kerja ergonomis, di mana gedung alat pahat itu semakin lebih besar dan dilapisi bahan yang empuk seperti karet agar genggaman pada tangan itu lebih nyaman dan juga tekanan pada tangan itu berkurang. Hal ini dapat mencegah terjadinya cedera pada pergelangan tangan dan juga jari. 3. Intervensi berikutnya adalah pengaturan waktu kerja dan latihan fisik. Pengrajin disarankan melakukan peregangan ringan setiap 20-30 menit, seperti menegakkan tubuh dan juga menggoyangkan telapak tangan. Latihan otot perut dan otot punggung juga penting untuk mencegah adanya nyeri kronis dan juga menjaga stabilitas tubuh. Selain itu, faktor lingkungan seperti pencahayaan dan ventilasi juga perlu diperhatikan. Pencahayaan dengan minimal 500 lux berfungsi untuk pengrajin dapat melihat lebih detail tanpa harus menunduk secara berlebihan. Selain itu, ventilasi dengan penggunaan masker dapat mengurangi risiko pekerja untuk terpapar debu dari pahatan kayu, serta membuat pekerja lebih nyaman dalam melakukan pekerjaan.
Edukasi dan juga pelatihan pekerja juga bagian penting dari intervensi. Pekerja ukir kayu diajarkan cara untuk duduk yang benar, memegang alat, dan juga mengenali tanda-tanda gejala dari muskuloskeletal agar dapat melakukan pencegahan dini lebih awal. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, risiko dari gangguan muskuloskeletal akan berkurang secara signifikan. Posisi kerja ergonomis tidak hanya bermanfaat pada kesehatan, tapi juga kenyamanan, fokus, dan juga produktivitas dari pekerja ukir tersebut. Untuk hasil analisis berulang menunjukkan bahwa pekerjaan ukir kayu memiliki risiko tinggi dalam penurunan muskuloskeletal, khususnya pada punggung bawah dan juga leher. Dengan perbaikan postur, kemudian disertai alat yang tepat dan juga menerapkan prinsip ekonomi, maka kesehatan pekerja dapat lebih terjaga.